Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Weni Arfilia, di mata pelajaran ekonomi. Di video kali ini kita akan belajar tentang bab 4, yaitu permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kalian harus tahu dulu apa yang harus kalian pelajari pada video kali ini, yaitu kalian nanti bisa mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan juga menyaksikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Oke, kita lanjutkan ke tujuan belajar. Jadi, tujuan kita belajar permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar ini nanti kalian supaya bisa menjelaskan apa itu pengertian dari permintaan dan penawaran. Terus kalian bisa menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, menjelaskan hukum permintaan dan penawaran, menjelaskan kurva permintaan penawaran, menjelaskan fungsi permintaan dan penawaran, dan juga yang terakhir menjelaskan tentang keseimbangan pasar. Oke, kita masuk ke peta konsep yang akan kita pelajari pada hari ini nanti. Ini kita akan pelajari pengertian permintaan, penawaran, keseimbangan pasar. Ini adalah sub-sub bab yang akan kita pelajari pada video kali ini. Mengetahui faktor yang mempengaruhi permintaan dan juga penawaran, hukumnya permintaan penawaran, fungsi permintaan penawaran, dan kurva permintaan penawaran, serta keseimbangan pasar. Kita akan membahas tentang pembentukan harga, pengaruh pergeseran kurva permintaan dan penawaran, fungsi matematika dari keseimbangan pasar, terus kita membahas juga tentang pengaruh pajak itu seperti apa terhadap keseimbangan pasar, dan juga pengaruh subsidi itu gimana untuk keseimbangan pasar. Oke, kita mulai dari permintaan dulu. Jadi, permintaan itu adalah jumlah produk, baik barang maupun jasa, yang diinginkan konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Atau permintaan merupakan jumlah suatu barang dan jasa yang dibeli oleh para konsumen pada berbagai kemungkinan tingkat harga yang berlaku pada waktu tertentu dan juga pada tempat tertentu. Intinya di sini permintaan itu dilihat dari segi pandang konsumen. Jadi konsumen membutuhkan kebutuhan A itu berapa unit dalam waktu tertentu. Ini adalah macam-macam permintaan. Yang pertama ada permintaan absolut. Permintaan absolut itu adalah permintaan yang tidak didukung oleh daya beli, tetapi lebih merupakan angan-angan. Setiap orang dapat dipastikan mempunyai permintaan absolut. Jadi intinya permintaan absolut itu kalian masih menginginkan sesuatu, tapi kalian belum mempunyai daya beli untuk membeli kebutuhan tersebut. Terus yang kedua adalah permintaan potensial. Permintaan potensial di sini yaitu permintaan yang akan diwujudkan dengan sejumlah uang yang dimiliki. Artinya, permintaan yang didukung daya beli tetapi belum dilaksanakan. Kalian sudah punya uang tapi kalian belum melaksanakan pembelian atas kebutuhan tersebut. Terus yang ketiga yaitu permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan terhadap barang atau jasa yang dilakukan sesuai dengan daya beli yang dimiliki dan sudah terlaksana membeli. Jadi kalian sudah membeli barang tersebut sesuai dengan keinginan kalian. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada faktor barang komplementer atau barang pelengkap. Jadi ketika kalian mau membeli sebuah motor, kalian harus tahu dulu berapa harga barang pelengkapnya, yaitu misalnya bensin. Oh, harga bensin sekarang lagi naik, berarti kalian harus berpikir ulang, apakah saya bisa memenuhi kebutuhan motor saya setiap harinya? Seperti itu. Terus harga barang substitusi, yaitu harga barang pengganti. Ketika harga beras itu sekarang lagi tinggi, maka kalian harus memikirkan untuk membeli kebutuhan penggantinya si beras. Misalkan jagung, gandum, ataupun kentang. Terus jumlah pendapatan. Jadi kalau jumlah pendapatan seorang konsumen itu naik, maka dipastikan jumlah permintaan yang dibeli oleh konsumen juga akan meningkat. Terus jumlah penduduk ini juga berkaitan dengan jumlah pendapatan. Ketika jumlah penduduk itu di suatu negara meningkat, maka jumlah kebutuhan di suatu negara itu juga akan meningkat. Terus perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Jadi ini juga berpengaruh terhadap
permintaan barang. Sekarang modenya lagi ngetren masker yang seperti apa? Jadi nanti bisa mempengaruhi permintaan konsumen atas masker misalkan. Terus perkiraan masa depan. Perkiraan masa depan itu maksudnya seperti ini. Jadi diperkirakan harga emas itu dari tahun ke tahun pasti akan meningkat. Maka sejumlah konsumen akan berbondong-bondong untuk membeli emas. Maka kebutuhan emas akan meningkat. Terus faktor yang mempengaruhi permintaan lainnya yaitu hari raya keagamaan. Jadi di setiap hari raya keagamaan, misalkan hari raya Lebaran, di hari raya Lebaran jumlah permintaan pakaian, konsumsi atas bahan pangan itu juga akan meningkat. Terus yang terakhir ada kondisi sosial ekonomi. Jadi di suatu negara ketika kondisi sosial ekonominya lagi tidak kondusif, maka itu juga akan mempengaruhi jumlah permintaan. Ketika tidak kondusif, maka jumlah permintaannya juga akan menurun. Selanjutnya ada hukum permintaan. Di sini hukum permintaan itu menyebutkan bahwa antara harga dan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik. Artinya jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka akan menyebabkan jumlah barang yang diminta naik. Nah, ini berlaku pada ketentuan harga. Jadi hukum permintaan ini dilihat dari segi harga. Kalau dari segi non harga itu termasuk yang dinamakan ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain yang dianggap konstan. Jadi yang bisa mempengaruhi jumlah permintaan itu adalah harga. Kalau faktor-faktor lain itu akan mempengaruhi jumlah barangnya saja tanpa mempengaruhi jumlah harga barangnya. Ini adalah contoh konkretnya dari hukum permintaan adalah ketika harga telepon seluler semakin lama semakin murah, maka permintaan akan barang tersebut juga akan meningkat secara signifikan. Nah, ini adalah ilustrasi kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva atau garis yang menghubungkan titik-titik potong antara harga dan kuantitas barang yang diminta. Jadi kurva yang pertama itu adalah kurva permintaan bergerak. Nah, kurva permintaan bergerak ini disebabkan karena kenaikan atau penurunan harga barang. Jika P0 itu turun menjadi P1, maka kuantitas atau jumlahnya juga akan turun dari jumlahnya juga akan meningkat dari H0 menjadi H1. Itu adalah permintaan yang dipengaruhi oleh harga. Nah, kurva yang sebelahnya itu adalah kurva yang dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi kurvanya tidak menyebabkan bergerak, tapi kurvanya lebih ke bergeser. Nah, kita buktikan dengan kurva yang permintaan yang bergeser ini dari H-nya dari H0 menjadi H1. Namun P-nya tetap, maka D-nya dari D0 menjadi D1. Nah, itu maksudnya misalkan jumlah penduduk di suatu negara itu meningkat, maka jumlah kebutuhan yang akan dikeluarkan oleh suatu negara itu juga akan meningkat tanpa dipengaruhi oleh harga barang. Harga barangnya tetap tapi jumlah kebutuhannya meningkat sehingga kurvanya dari D0 menjadi D1. Lalu yang bawah, jika faktor harga yang mempengaruhi permintaan maka akan menyebabkan kurva bergerak, permintaan bergerak. Namun jika faktor lain yang mempengaruhi permintaan akan menyebabkan kurva permintaan bergeser. Itu tadi yang saya jelaskan tadi. Contoh bergeraknya kurva permintaan sebagai berikut. Dari data permintaan beras di pasar ini bisa dikatakan harganya semakin hari semakin turun. Maka jumlah barang yang diminta akan semakin naik. Dari harganya 5.000 jumlah permintaannya 20 kilo. Dari harganya 4.000 naik menjadi 30 kilo. Sampai seterusnya ketika harganya 1.000 jumlahnya akan naik 60 kilo. Maka ketika kita gambarkan menjadi kurva akan menyebabkan D dari 5.000
itu akan turun ke bawah menjadi permintaannya sebesar 60 kilo. Oke. Selanjutnya ada fungsi permintaan. Jadi fungsi permintaan itu adalah hubungan antara harga dan kuantitas permintaan yang dapat dinyatakan dalam fungsi permintaan. Nah, secara sistematis hubungan tersebut dapat disimbolkan sebagai berikut. Nah, kalau fungsi permintaan itu simbolnya adalah HID atau kuantitas demand sama dengan F kali P. Nah, di mana HID itu adalah jumlah barang yang diminta, F itu adalah fungsi dari harganya. Atau dapat dirumuskan HID sama dengan A min B kali P. Nah, untuk mencari perumusan fungsi permintaan tersebut, kita punya rumus yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Hi min Hi1 per Hi2 min Hi1. Kita langsung ke contoh soalnya saja, yaitu nomor 1. Di pasar Bantul, bila harga jeruk 5.000 per kilogram, jeruk yang diminta adalah 150 kilo. Dan bila harga jeruk naik menjadi 6.000 per kilogram, jeruk yang diminta adalah 1.300. Dari data tersebut, carilah fungsi permintaan jeruk dan gambarlah kurvanya. Nah, kita rumuskan dulu yang diketahui dari soal itu tadi apa? Kuantitas yaitu Hi1 itu adalah Hi mula-mula sebelum dia mengalami perubahan 150. Hi2 adalah Hi setelah adanya kenaikan harga menjadi 130. P1 adalah price mula-mula yaitu harga mula-mula yaitu 5.000 per kilo. P2 adalah harga setelah mengalami kenaikan yaitu 6.000. Nah, dari soal itu ditanyakan fungsi permintaan dan juga kurva permintaan. Nah, jawabannya adalah kita masukkan dulu rumus fungsi permintaan. Jadi Hi min Hi1 per Hi2 per min Hi1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Kita masukkan lagi Hi min Hi1, Hi1-nya 150, Hi2-nya 130. Price-nya yang P1 adalah 5.000, yang P2 adalah 6.000. Kita masukkan lalu kita kalikan silang. Dari Hi min 150 dikali dengan 1.000 sama dengan P min 5.000 dikali dengan min 20. Sehingga menghasilkan 1.000 Hi min 150 sama dengan min 20 P ditambah 100.000. Kita hitung, kita pindah ruas, 1.000 Hi sama dengan min 20 P plus 100 plus 150 sehingga 1.000 Hi sama dengan min 20 P plus 250 sehingga Hi didapatkan min 1 per 50 P plus 250 dibagi dengan 1.000 tadi sehingga Hi mendapatkan min 1 per 50 P plus 250. Oke, ini adalah ketemu fungsinya si fungsi permintaan atau HID tadi. Terus kita lanjut menggambar kurvanya. Caranya menggambar kurva, tadi kan kita sudah mendapatkan fungsi permintaan yaitu HID sama dengan min 1 per 50 P plus 250. Kita masukkan titik potong dengan sumbu P, syaratnya adalah Hi sama dengan 0, maka 0 sama dengan min 1 per 50 P plus 250. Nah, P-nya ketemu 12.500 rupiah. Kita kalikan silang, kita pindah ruas, kita kalikan. Jadi titik potongnya untuk yang A itu adalah 0 dan juga 12.500. Terus syarat yang kedua adalah titik potong dengan sumbu Hi. Kalau tadi kan sumbu P. Kita ganti dengan titik potong dengan sumbu Hi, syaratnya adalah P sama dengan 0. Jadi dari fungsi itu P-nya min 1 per 50 P, itu P-nya kita ganti dengan 0 ditambah 250 sehingga Hi-nya ketemu 250. Nah, jika digambarkan seperti ini, di kurva itu sudah terlihat bahwa di garis Hi itu kita masukkan 250, di garis P kita masukkan 12.500 sehingga
terjadi kurva seperti kurva permintaan yang ada di gambar sebelah ini. Itu untuk pembahasan permintaan. Kita lanjut ke pembahasan penawaran. Oke, penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual atau produsen dalam berbagai tingkat harga dan dalam waktu tertentu, bisa per hari, per minggu, ataupun per tahun. Atau penawaran supply itu didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga dan faktor-faktor lain. Diasumsikan faktor-faktor lain tetap sama seperti permintaan tadi, yaitu ceteris paribus. Nah, intinya kalau permintaan tadi dilihat dari sisi konsumen, tapi kalau penawaran kita lebih melihat dari sisi produsen. Kalau permintaan berapa barang yang diminta konsumen, kalau penawaran berapa barang yang ditawarkan oleh produsen. Oke, kita lanjut ke macam-macam penawaran. Ada dua macam penawaran. Yang pertama adalah penawaran perseorangan atau individu, yaitu penawaran yang datang dari seseorang produsen atau penjual terhadap barang yang akan dijual kepada konsumen. Yang kedua adalah penawaran kolektif, yaitu penawaran yang berasal dari beberapa penjual yang akan menjual barang kebutuhan untuk konsumen. Jadi perbedaannya hanya di subjeknya. Kalau yang A subjeknya masih perorangan, kalau yang B subjeknya berkelompok. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah dari faktor harga. Jika harga naik, maka produsen akan juga menaikkan jumlah produksinya. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena ingat bahwa produsen itu tujuan utamanya memproduksi barang adalah untuk mencari keuntungan. Maka kalau produsen itu menilai penjualannya meningkat atau harga barang yang dijual itu sedang naik, sedang tinggi, maka produsen akan mengambil langkah menaikkan jumlah produksinya. Seperti itu. Terus yang kedua, biaya input atau faktor produksi. Biaya produksinya naik, maka produsen akan mengurangi produknya. Kita tahu bahwa faktor produksi itu ada sumber daya alam, ada tenaga kerja, ada modal, dan juga ada yang namanya skill. Nah, ketika salah satunya itu naik, maka akan mempengaruhi jumlah biaya produksi. Nah, kalau biaya produksinya naik, maka harga jualnya akan naik. Nah, kalau harga jualnya naik tapi tidak diimbangi dengan masyarakat yang mau untuk membeli barang tersebut, maka produsen harus mengurangi produksinya. Gitu. Terus yang ketiga ada teknologi. Jika kemajuan teknologi di suatu negara itu naik, maka produsen juga akan menaikkan jumlah produksinya. Nah, ketika teknologi itu meningkat di suatu negara, maka itu akan memperkecil si biaya produksinya. Pertama mula-mula suatu perusahaan harus menggaji karyawan sebesar 500 juta karena karyawannya banyak. Tapi di tahun-tahun berikutnya ada kemajuan teknologi. Dia lebih memakai teknologi sehingga dia hanya memangkas biaya tenaga kerja untuk karyawannya. Nah, maka dari itu jika kemajuan teknologi di suatu negara naik, maka produsen juga akan menaikkan produksinya. Terus yang keempat ada keuntungan. Jika keuntungan itu di suatu produsen itu dirasa naik atau meningkat, maka dia akan menaikkan jumlah produksinya. Terus yang kelima ada harapan yang akan datang. Jika kondisi yang akan datang akan terjadi kelangkaan, maka penawaran barangnya akan turun. Nah, yang terakhir ada persaingan. Jika jumlah persaingan meningkat, maka penawaran akan naik. Lalu yang selanjutnya ada hukum penawaran. Nah, hukum penawaran ini berbunyi bahwa hubungan antara harga, barang ataupun jasa dan jumlah yang ditawarkan itu positif. Artinya, jika harga naik, maka jumlah yang ditawarkan juga naik.
Demikian pula sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah yang ditawarkan juga mengalami penurunan. Dengan syarat ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain dianggap konstan. Maksudnya ceteris paribus tadi adalah faktor utama yang menentukan kenaikan jumlah penawaran atau permintaan itu adalah harga barang. Nah, ketika ada faktor lain, misalkan jumlah penduduk, jumlah pesaing, itu merupakan faktor dari ceteris paribus. Seperti itu. Nah, contohnya berlakunya hukum penawaran adalah ketika petani sedang panen raya, maka barang yang dipanen tersebut akan harganya menurun. Oke, selanjutnya ada kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva atau garis yang menghubungkan titik-titik potong antara harga dan kuantitas barang yang ditawarkan. Nah, dari kurva yang pertama itu adalah menunjukkan kurva pergerakan kurva permintaan, sama yang seperti permintaan tadi, bahwa yang di penawaran di sini kalau kurvanya bergerak itu disebabkan oleh penurunan harga, tapi kalau kurvanya bergeser itu disebabkan oleh kuantitas barangnya yang semakin meningkat gitu. Jadi jika faktor harga yang mempengaruhi penawaran, maka akan menyebabkan kurva penawaran bergerak dari titik A ke titik B, dari harganya tinggi menjadi harganya turun. Maka kuantitas barang yang dijual itu dari banyak menjadi sedikit. Namun jika faktor lain yang mempengaruhi permintaan akan menyebabkan kurva penawaran bergeser. Maksudnya di sini P-nya tetap, harganya tetap, tapi barang yang ditawarkan atau dijual itu dari yang banyak menjadi sedikit, sehingga S-nya, kurva S supply itu dari S0 atau S menjadi bergerak ke S1. Lebih sedikit barang yang dijual. Nah, di sini di tabel bawah ini ada contoh data penawaran mangga di pasar sebagai berikut. Jadi harga mangga di pasar dari 2000 itu jumlah yang ditawarkan 100 kilo. Terus 3.200 kilo, 5.300 kilo sampai seterusnya. Jadi kalau bedanya kurva penawaran dengan permintaan, kalau permintaan itu kalau harganya naik, maka permintaannya akan turun. Tapi kalau penawaran ketika harganya naik, maka jumlah yang ditawarkan H-nya juga akan meningkat. Nah, ini seperti tabel di bawah ini, dari harganya 2000 menjadi 10.000, maka kuantitas barangnya dari 100 menjadi 500, semakin hari semakin meningkat. Nah, ketika digambarkan menjadi kurva, yaitu kurva S supply, itu adalah titik yang pertama adalah titik 2000 ke kuantitasnya 100, titik 3000 kuantitasnya 200, titik 5000 kuantitasnya 300, titik 8000 kuantitasnya 400, titik 10.000 kuantitas yang dijual adalah 500. Sehingga ketika ditarik garis kurva penawaran itu garisnya dari 0 menuju ke yang terjauh. Oke, itu adalah kurva miliknya si penawaran. Kita lanjut ke fungsi penawaran. Ada fungsi permintaan, pasti juga ada fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran itu adalah hubungan antara harga dan kuantitas penawaran yang dapat dinyatakan dalam fungsi penawaran. Nah, secara sistematis hubungan tersebut itu dinyatakan dengan HIS sama dengan fungsi kali P. Di mana HIS itu adalah jumlah barang yang ditawarkan, FP itu adalah fungsi dari harga, atau HIS sama dengan A plus B kali P. Kalau di permintaan tadi HID, demand, kalau di penawaran adalah supply. Nah, kalau di permintaan A min B kali P, kalau di permintaan A min B kali P, kalau di penawaran A plus B kali P. Nah, untuk mencari fungsinya sama seperti permintaan tadi, yaitu H min H1 per H2 min H1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Nah, di sini ada contoh soalnya. Di Pasar Bantul bila harga mangga 5.000 per kilo, maka mangga yang ditawarkan adalah 150 kilo.
Dan bila harga mangga naik menjadi 6.000 per kilo, maka mangga yang ditawarkan adalah 200 kilo. Nah, dari data tersebut kita disuruh mencari fungsi penawaran dan juga kurvanya, menggambar kurvanya. Nah, sama seperti permintaan tadi, kita masukkan ke rumusnya permintaan dan juga penawaran. Hi min Hi1 per Hi2 min Hi1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Kita masukkan angkanya seperti ini. Menjadi, kita kalikan silang, menjadi Hi min 150 kali 1000 sama dengan P min 5000 kali 50.000. Sehingga menjadi 1000 Hi dikurangi 150.000 sama dengan 50P dikurangi 250.000. Sehingga menjadi 1000 Hi sama dengan 50P dikurangi 250.000 ditambah 150.000. Lanjut ke 1000 Hi sama dengan 50P per 100.000. Dari 250 min 250 ditambah 150. Sehingga setelah mendapatkan fungsi Hi sama dengan 1/20P min 100 itu didapatkan dari pembagian 50P min 100.000 dibagi dengan 1000. Itu adalah fungsi penawaran atau yang dinamakan Hi-S. Nah, untuk menggambarkan kurva penawaran itu sama caranya seperti kurva permintaan, kita masukkan syarat titik potongnya ke dalam fungsi penawaran. Yang pertama, titik potong dengan sumbu P syaratnya Hi adalah sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 1/20P min 100. P-nya ketemu 2000. Jadi titik potongnya adalah 0 dan juga 2000. Terus kita masukkan ke syarat yang kedua, titik potong dengan sumbu Hi syaratnya P sama dengan 0. Maka Hi sama dengan langsung kita masukkan 1/20 kali 0, maka 0 min 100. Sehingga Hi-nya ketemu min 100. Jadi titik potongnya adalah min 100 dan juga 0. Lalu kita gambar kurvanya ke kurva penawaran. Yaitu kita masukkan titik potongnya min 100, karena min 100 itu adalah nilainya Hi, maka min 100 berada di posisinya garis Hi, berada di sebelah kiri. Nah, selanjutnya 2000, karena 2000 bernilai positif dan itu merupakan nilai dari P, maka 2000 berada di titik yang atas. Sehingga kita tarik sumbu dari min 100 ke 2000 mendapatkan kurva penawaran yang seperti ini. Nah, itu dari kurva penawaran. Kita lanjutkan ke keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau yang disebut yang namanya harga keseimbangan adalah suatu harga di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan, atau harga pasar adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli pada saat terjadinya interaksi. Harga pasar sering disebut juga harga keseimbangan, sebab harga tersebut terjadi setelah adanya keseimbangan antara permintaan dan juga penawaran barang. Nah, proses terbentuknya harga keseimbangan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama secara praktik, yaitu adanya proses tawar-menawar. Jadi harga keseimbangan atau keseimbangan pasar itu terjadi kalau di kehidupan nyata itu ketika kita melalui proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli di suatu pasar. Dan ketika harga itu sudah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu pembeli ataupun juga penjual, maka itu disebut juga namanya harga objektif atau harga keseimbangan. Nah, kalau secara teoristik, harga keseimbangan itu dilihat apabila pada harga tertentu jumlah si penawaran dan jumlah si permintaan itu berada di posisi yang sama. Nah, ketika ada di posisi yang sama, itu yang namanya harga pasar atau harga keseimbangan. Nah, dari tabel ini bisa kita baca bahwa permintaan akan suatu barang tadi 5.000 turun 4.000, 3.000, 2.000, 1.000. Kalau dari fungsi penawaran dari 1.000 menuju ke 5.000. Nah, ketika
barang yang dijual itu menunjukkan barang yang sama atau pada tabel 3000 di titik 3000 permintaan menunjukkan 3000, penawaran juga menunjukkan 3000, maka harganya 30.000 itulah yang dinamakan harga keseimbangan atau harga pasar. Maka dapat disimpulkan bahwa harga pasar pada kondisi penjualan barang tersebut menunjukkan harga 30.000 yang terjadi pada saat jumlah permintaan dan penawaran mencapai 3.000 per kilo. Nah, bila digambarkan menurut grafiknya seperti ini. Yang sumbuhi adalah punyanya kuantitas, berapa kilo barang yang harus dijual. Yang sumbu P adalah jumlah harganya dari 10.000 menjadi 50.000. Nah, kita masukkan jumlah barangnya sesuai dengan harganya sehingga ketemu garis permintaan yaitu demand, terus kita gambar garis penawaran yaitu supply atau S. Nah, dari kedua garis itu ketika terjadi titik potong antara demand dan supply pada titik 3, nah itu adalah yang merupakan titik keseimbangan pasar. Nah, caranya menghitung keseimbangan pasar itu dilihat dari fungsi yang sudah kita cari tadi. Baik dilihat dari fungsi P maupun fungsi H. Nah, kalau dari fungsi P yaitu fungsi permintaan dilihat dari fungsi P itu adalah A min B kali H. Kalau dilihat dari fungsi H itu adalah A min B kali P. Nah, untuk penawaran ketika dilihat dari fungsi P adalah A plus B kali H. Kalau dilihat dari fungsi H adalah A min B kali P. Nah, syaratnya keseimbangan sama seperti yang sudah saya gambarkan di kurva tadi bahwa demand adalah supply. Maka ketika ada soal seperti ini, contoh cara menghitungnya adalah diketahui HID atau fungsi permintaan 100 min 2P, lalu fungsi penawarannya atau HS sama dengan min 20 plus 10P, maka keseimbangan pasarnya seperti apa? Kita masukkan syaratnya dulu karena syaratnya HID sama dengan HS atau sebaliknya bisa. Atau kalau fungsi P adalah PS sama dengan PD, maka kita masukkan ke sini. HID sama dengan HS. Lalu kita masukkan fungsinya HID tadi berapa? Yaitu 100 min 2P. Terus sama dengan fungsinya HS berapa? Min 20 plus 10P. Nah, setelah kita masukkan seperti itu, kita samakan. Yang sisi P masuk ke sebelah kiri, yang sisi bilangan bulat masuk ke sebelah kanan. Jadi, min 2P dikurangi 10P sama dengan min 20 dikurangi 100. Sehingga min 2 plus P sama dengan min 120 sehingga P menunjukkan 100. Nah, jika P itu 10 maka H-nya kita masukkan salah satu fungsinya. Bisa fungsi HID, bisa fungsi HS. Nah, dengan catatan P-nya kita masukkan ke dalam angka tersebut. Nah, kita masukkan ke fungsi HID yaitu H sama dengan 100 min 2P. Nah, P-nya diganti dengan yang 10 tadi. Sehingga H sama dengan 100 min 20. 2 dikalikan dengan 10. Sehingga H-nya mendapatkan 80. Dari 100 dikurangi 20. Nah, dari pertanyaan tersebut kita sudah menemukan bahwa jika harga dan jumlah keseimbangan pasarnya adalah 10 dan juga 80. Nilai P-nya 10, nilai H-nya 80. Nah, dari nilai tersebut, kita langsung bisa menggambar kurvanya. Kurvanya kita masukkan 80 tadi nilai apanya? Nilai H-nya. Maka kita masukkan ke sumbu H-nya. Sumbu H-nya 80. Terus nilai 10 tadi nilai apanya? Nilai P-nya. Maka kita masukkan ke sumbu P. Jadi sumbu P adalah 10.
Lalu kita tarik garis supply, kita tarik garis demand-nya. Nah, yang supply adalah fungsinya min 20 plus 10P, yang demand adalah fungsinya 100 min 2P. Sehingga perpotongan antara keduanya di titik 80 dan juga ke 10 itu adalah merupakan keseimbangan pasar. Oke, keseimbangan pasar itu ada lagi yang namanya keseimbangan pasar setelah pajak dan juga keseimbangan pasar setelah subsidi. Kita bahas dulu yang keseimbangan pasar setelah pajak. Nah, keseimbangan pasar setelah pajak itu adalah pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang yang menyebabkan harga jual barang tersebut naik. Sama kayak kalian mau beli makanan. Kalian mau beli makanan di McD, kalian dapat pajak sebesar 10%, maka makanan yang kalian bayarkan pasti jumlahnya akan bertambah. Seperti itu. Nah, ini fungsinya untuk mencari permintaan setelah pajak. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, fungsi permintaan suatu barang adalah HID sama dengan min 50P plus 7,5 dan fungsi penawarannya adalah HIS min P min 3. Jika pemerintah menetapkan pajak sebesar 3 per unit, maka keseimbangan pasarnya berapa? Nah, kita rumuskan dulu tadi yang diketahui adalah fungsinya permintaan yaitu min 0,5P plus 7,5 dan fungsi penawarannya adalah P min 3. Nah, dari kedua fungsi itu kita disuruh mencari keseimbangan pasar setelah pajak, sedangkan pajaknya bertambah 3 per unit. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Harga penawaran sebelum pajak kan P-3 atau 3 dipindah ruas berupa tanda menjadi plus. Jadi fungsi PS sama dengan HIS plus 3. Nah, harga penawaran setelah pajak kita masukkan PS sama dengan HIS plus 3 plus 3, yaitu HIS mendapatkan HIS plus 6 atau HIS-nya didapat PS min 6. Nah, sedangkan persamaan permintaannya adalah HID min 0,5P plus 7,5. Nah, dari perhitungan tadi kita bawa ke fungsi harga keseimbangan pasar, yaitu HID sama dengan HIS. Kita masukkan fungsinya HID min 0,5P plus 7,5 lalu sama dengan fungsinya HIS yang sudah kita ubah ditambah dengan pajak tadi menjadi P min 6, sehingga setelah kita hitung kita mendapatkan P-nya sebesar 9. Itu P setelah ada pajak, jadi price-nya setelah ditambah dengan pajak. Lalu kita mencari Hi-nya kita masukkan ke salah satu fungsi, kita ganti nilai P-nya dari yang sebelum pajak, setelah kita ganti menjadi 9 setelah pajak. Jadi mendapatkan Hi-nya totalnya 3, sehingga jawaban dari soal tadi adalah 9,3. 9 adalah nilai P-nya, 3 adalah nilai Hi-nya. Oke, ini tadi keseimbangan pasar kalau ada pajak. Nah, setelah itu ada keseimbangan pasar setelah subsidi. Nah, subsidi itu diberikan atas produksi atau penjualan barang yang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Nah, dampaknya terhadap produsen, maka harga keseimbangan yang tercipta di pasar akan lebih rendah daripada harga keseimbangan sebelumnya. Nah, subsidi ini kenapa kok lebih rendah? Karena tadi subsidi adalah bantuan istilahnya kepada produsen untuk melalui proses produksinya. Nah, sehingga ketemunya harga keseimbangannya akan lebih kecil, beda dengan pajak tadi. Nah, untuk fungsinya kita ada fungsinya PS sama dengan A plus B Hi min S. Kalau pajak tadi PS sama dengan A plus B Hi plus T atau teks pajak. Nah, di sini ada contohnya, contoh soalnya. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P 15 min Hi, sedangkan penawarannya adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Hi.
Jika pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 terhadap barang yang diproduksi, maka berapa harga keseimbangannya setelah terciptanya ada subsidi? Nah, kita masukkan ke sini. Yang diketahui tadi adalah PD atau fungsi dari permintaan 15 min Hi dan juga fungsi dari penawaran 3 plus 0,5 Hi. Nah, kita disuruh mencari harga keseimbangan setelah subsidi. Nah, di sini harga penawaran sebelum subsidi adalah 3 plus 0,5 Hi. Nah, harga penawaran setelah ada subsidi itu dikurangi 1,5 Hi. Jadi, fungsinya si penawaran yang berubah. Fungsi penawarannya PS sama dengan 3 plus 0,5 Hi min 1,5. Dimasukkan harganya subsidi itu untuk mengurangi si fungsi penawaran. Menjadi PS sama dengan 3 min 1,5 plus 0,5 Hi. Ketemu fungsi penawaran yang baru yang sudah mengalami subsidi yaitu 1,5 plus 0,5 Hi. Sedangkan fungsi permintaannya tetap. Nah, diingat bahwa fungsi yang mempengaruhi si subsidi adalah fungsinya PS atau penawaran. Tapi kalau fungsi yang mempengaruhi si pajak itu adalah fungsinya si permintaan atau PD. Kita masukkan ke rumus harga keseimbangan pasar yaitu PD sama dengan PS yaitu 15 min Hi ditambah 1,5 plus 0,5 Hi yaitu fungsi penawaran baru yang setelah ada subsidi tadi. Terus kita pindah ruas menjadi min Hi dikurangi 0,5 Hi sama dengan 1,5 dikurangi 15. Nah, terus kita hitung min 1 dikurangi 0,5 Hi sama dengan 1,5 dikurangi 15. 1,5 Hi sama dengan min 13,5. Hi-nya ketemu min 13,5 dibagi dengan min 1,5 sehingga Hi-nya ketemu 9. Nah, untuk mendapatkan harga keseimbangan makanya Hi tadi sudah ketemu 9, kita mencari nilai P-nya. Dimasukkan ke salah satu. Saya masukkan ke fungsinya miliknya permintaan karena lebih mudah ya. PD sama dengan 15 min Hi, PD sama dengan 15, Hi-nya diganti nilainya 9 yang sudah kita cari tadi sehingga menghasilkan nilainya P adalah 6. Maka dari itu, dari fungsi itu kita sudah mengetahui bahwa nilai P-nya adalah 6, nilai Hi-nya adalah 9. Nah, ketika nilai 6 dan 9 itu adalah menunjukkan nilai keseimbangan pasar. Nah, itu tadi adalah materi yang sudah kita bahas mengenai permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan pasar. Nah, sekarang kita simpulkan. Kita tadi sudah membahas tentang apa? Yaitu permintaan yang pertama. Permintaan atau demand adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen. Diingat-ingat ya bahwa permintaan itu dilihat dari segi pandangnya si konsumen. Lalu ada hukum permintaan. Nah, kalau hukum permintaan ini diingat-ingat bahwa jumlah barang yang diminta akan selalu berbanding terbalik atau arah perubahannya adalah negatif. Ketika harganya naik, maka permintaan atas suatu barang akan turun. Begitu sebaliknya. Nah, kalau penawaran itu dilihat dari sudut pandang produsen. Berapa barang yang akan ditawarkan produsen pada tingkat harga suatu tertentu. Nah, si hukum penawaran itu bedanya si permintaan adalah kalau hukum permintaan tadi arah hukumnya negatif yaitu berbanding terbalik, tapi kalau hukum penawaran arah perbandingannya adalah searah atau positif. Jadi ketika harganya naik maka Hi-nya juga akan naik. Ketika harganya meningkat maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat karena dilihat dari segi pandang produsen. Nah, yang terakhir kita yang bahas tadi adalah harga keseimbangan atau price equilibrium, yaitu harga pasar, harga yang terjadi apabila jumlah barang yang diminta itu jumlahnya sama dengan jumlah harga yang ditawarkan si produsen. Penentuan harga dari jumlah barang pada saat keseimbangan dilakukan dengan menentukan titik potong antara grafik dari fungsi permintaan dan juga grafik dari
fungsi penawaran. Oke, itu tadi kesimpulannya. Lalu untuk mengevaluasi di materi kali ini, silahkan kalian mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku paket. Oke, itu adalah materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa mempelajari video lebih lanjut, bisa diulang-ulang lagi. Sampai ketemu di video berikutnya.